saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Adalah satu anugerah kalau hari ini kita boleh kembali beribadah memuji nama Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang tidak menentu, namun kita yakin dan percaya janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Sebab janjinya indah seperti pelangi, janjinya tepat waktu seperti mentari yang selalu terbit setiap hari. Mari kita bersama-sama naikkan pujian kita. Haleluya. Mari katakan bersama. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Sekali lagi katakan bersama. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena Kau miliki Tuhan, jadikan hidupku berani. Sekali lagi bersama katakan, hey, seindah pelangi, secerah mentari, kami percaya Tuhan, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Amin. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Amin. Karena Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku berarti. Amin. Haleluya. Jadikan hidupku berarti. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu bersaudara, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami datang sujud menyembah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi tujuan alasan hidup kami. Engkau yang menjadi hasrat dalam hidup kami Yesus. Satu-satunya juru selamat dan penolong. Karena kami menyadari bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang layak menerima setiap pujian pengagungan kami. Hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memujimu
dalam suka dan duka, suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Mari katakan bersama, Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah di tempat ini, Yesus. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Engkau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kau yang layak terima segala pujian pengagungan kami. Kau yang layak, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan bersama-sama, Kau Raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, yes. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kami memuji nama-Mu, kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau senangkan hati-Mu, kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puja di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau belajar hidup memuliakan nama-Mu Tuhan, memuji menyembah nama-Mu dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh melewati setiap hari-hari kami Yesus dengan mulut, hati, dan bahkan seluruh hidup kami memuji menyembah Engkau Yesus. Diberkatilah Engkau pagi hari ini dengan setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang layak menerima setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Mari Engkau yang rindu memuji menyembah Allah dengan segenap hatimu. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian ini. Sebab Kau layak
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami. Biarlah kami Tuhan, dalam apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian pengagungan kami hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesulitan, pergumulan dan masalah pasti harus kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemazmur mengatakan bahwa air mataku Kau taruh dalam kirban-Mu, sengsaraku Engkau yang menghitung. Tugas kita tidak menghitung masalah kita Bapak Ibu Saudara, tapi bagian kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menghitung setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitung berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Mari bersama, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Dalam pergumulanmu dunia janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitung berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Yes, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagi, berkat Tuhan mari hitunglah, amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yes, berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan korban syukur kita yang pertama. Kita siapkan dan berikan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Besar pengorbanan-Mu bagiku,
yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh kepada hambanya kami bersilakan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, mata adalah bagian dari tubuh kita manusia yang begitu sangat vital dan sangat berharga. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa mata adalah pelita tubuh. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, dengan berbagai upaya kita lakukan, yaitu untuk kita menjaga dan melindungi mata kita dari yang namanya berbagai gangguan. Kita tentu pernah yang namanya kelilipan mata kita, kemasukan kotoran kecil ke dalam mata. Tentu ini betapa sakitnya mata kita. Sekalipun itu yang masuk hanya sesuatu yang sangat kecil, seperti debu. Ini saja sudah membuat, yaitu mata kita terasa panas dan terasa sakit. Mata kita akan menjadi merah dan mengeluarkan air mata. Kita tentu di sini akan berusaha untuk mengeluarkan kotoran itu dari mata kita. Pak Ibu, saya mau katakan, mata kita ini begitu sangat berharga, tetapi juga sangat rapuh. Oleh karenanya Bapak Ibu, tak terbayangkan apabila kita disebut sebagai biji matanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita disebut biji mata Tuhan, maka pastilah kita ini adalah orang yang sangat istimewa baginya. Mengapa sangat istimewa baginya Bapak Ibu? Karena kita diperlakukan secara khusus olehnya. Saya akan bacakan dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bapak Ibu pernah mendengar lirik lagu yang mengatakan, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Bapak Ibu, mata ini adalah satu dari panca indera yang punya fungsi begitu sangat penting buat setiap kita. Sebab jika kita tanpa mata, maka segalanya akan terlihat gelap.
Jika kita tanpa mata, kita tidak akan pernah bisa melihat apapun. Kita tidak akan bisa melihat berbagai keragaman ciptaan Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat keindahan warna-warni dunia. Jadi Bapak Ibu, semuanya pasti akan luput dari penglihatan kita jika kita tanpa adanya sepasang mata. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa mata juga bisa menjadi salah satu objek keindahan tersendiri yang tentu sering kita kagumi. Apakah Bapak Ibu, kita semua pernah terpesona ketika melihat mata yang indah milik seseorang? Tentu kita pernah terpesona. Kita bisa melihat Bapak Ibu contact lens dengan warna-warni yang begitu menarik. Kita bisa melihat juga tersedia di mana-mana. Tujuannya adalah untuk mempercantik mata. Sering saya melihat bukan hanya pada bola mata saja. Karena wanita pun suka memoles area sekitar mata dengan berbagai warna. Jadi baik itu pada kelopak mata, bulu mata dan alis mata. Begitu juga seorang pekerja las. Dia pasti akan melindungi matanya dari percikan-percikan api las. Nah, apa yang saya sampaikan ini semua menggambarkan betapa berharganya dan betapa pentingnya mata kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menganggap mata itu penting atas banyak alasan, maka begitu juga dengan Tuhan. Karenanya betapa indahnya ketika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya. Karena Dia akan senantiasa menjaga, melindungi dan mengawasi kita bagaikan menjaga biji matanya sendiri. Itulah yang tertulis dalam Ulangan 32 ayat 10 yang tadi kita baca bersama-sama. Kalau Tuhan telah memilih kita, sebenarnya itu bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Bukan karena kita lebih baik daripada yang lain. Tetapi Allah memilih kita hanya karena anugerahnya saja. Bapak Ibu, satu hal yang sangat menyentuh hati dalam bacaan kita. Allah melihat umatnya di padang gurun yang tandus itu. Ia menunjukkan keadaan ketika umat Allah berada selama 40 tahun, yaitu berkelana di padang gurun Sinai setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan melihat mereka. Mereka tersesat di padang gurun yang tandus dan sepi. Mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka putus asa dan berjalan tanpa tujuan. Juga mereka terancam berbagai bahaya. Bapak Ibu, Tuhan melihat dan mendapati mereka. Allah memimpin mereka. Tuhan mengelilingi dan menjaga mereka dengan kasih-Nya. Tuhan sudah memilih dan menempatkan umat-Nya atas segalanya.
Dikatakan, kamu adalah biji mataku. Inilah kasih anugerah Allah yang tak terlukiskan dalam kehidupan kita. Dalam Sakaria 2 ayat 8 ada dikatakan, yaitu siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan perlindungan yang begitu sangat luar biasa bagi kehidupan kita, yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri atas kita, yaitu dengan menyatakan bahwa kita begitu penting seperti biji matanya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menjanjikan sebuah pemeliharaan yang sama pentingnya seperti melindungi biji matanya sendiri, maka itu artinya Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut di dalam kita menatap hari esok. Meskipun hari ini belum kita melihatnya, meskipun hari ini kita masih berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian, tetapi saya mau katakan kepada kita semua, jangan khawatir. Mengapa jangan khawatir Bapak Ibu? Karena kita mendengar suara yang jelas yang mengatakan, yaitu bahwa kamu adalah biji mataku. Jadi di sini Bapak Ibu jelas bagi kita bahwa kita merupakan biji matanya. Ini berarti bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita tidak layak, tetapi Dia telah membuat kita menjadi layak. Dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menderita dan mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita semua. Itulah sebabnya Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita, mengawasi dan melindungi kita dari segala hal. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi hari ini, yakinlah bahwa kita akan selalu menjadi biji matanya. Mengapa kita akan selalu menjadi biji matanya Bapak Ibu? Karena kita berharga di mata Tuhan seperti biji matanya. Jadi Bapak Ibu, orang dunia boleh saja dia berkata apa saja tentang kita, tetapi jangan kita pakai apa kata orang dunia itu, melainkan kita mau pakai yaitu apa kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menilai siapa kita ini. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita berharga. Oleh karena itu, dalam hidup ini, jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup kita ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa waktu kita di dunia ini begitu sangat singkat. Karena waktu kita begitu sangat singkat, maka di sini kita harus lebih bijak di dalam kita memanfaatkan
setiap momen yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, selagi kita memiliki waktu dan kesempatan untuk kita berkarya dan melayaninya, mari pakailah waktu itu. Pakailah kesempatan itu dengan maksimal. Hingga kelak ketika tiba saatnya, Tuhan akan berkata kepada kita, well done, sudah selesai anakku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.